Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menegaskan dirinya bukan menghilang, justru tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon karena sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan karena kesaksian dan barang bukti dalam sidang dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Meski diterpa tuduhan telah merekayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Kini, ia seolah digiring sebagai orang bersalah. Tentu itu jauh dari yang sebenarnya dan yang ia rasakan. Hal itu pula yang membuat Ibtu Rudiana terus berjuang untuk mencari jalan yang terbaik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Djuaji. Diketahui ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016. Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana. Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fakta terbaru hubungan Vina dan Eki diungkap oleh 2 teman dekatnya, yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widi bercerita di hari meninggalnya Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat minta dijemput di rumahnya. Setelahnya, Vina meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Namun setelah dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu katanya Vina dan Eki seperti berdebat hingga Vina memilih berboncengan dengan Eki. Menjelang maghrib, Vina dan Eki datang ke rumah Widi. Vina kemudian masuk ke rumah Widi untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Saat itu Vina juga meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Saat itu Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Widi bertanya ke Vina mengapa masih bertemu Eki padahal sudah putus. Namun Vina menjawab ingin menyelesaikan sesuatu dengan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, lalu harapannya bila di depan Saka ada Kavi, apa yang ingin Saka sampaikan ke Kavi?
Ya kalau ketemu tapi seakan minta tolong, ngomong tuh yang jujur, nggak harus ngapain bohong-bohong. Percuma orang bohong tuh lama-lama juga yang dampak itu badan sendiri, bukan ke orang lain. Yang ada tuh pikiran nggak tenang, tidur nggak tenang. Lebih baik jujur daripada menutupi kebohongan. Saka yakin tidak PK ini akan dikabulkan oleh majelis hakim? Insya Allah Saka yakin, 100% yakin. Oke. Bila nantinya majelis hakim mengabulkan PK Saka Tatal dan itu akan dijadikan hukum untuk 7 terpidana lainnya, apakah Saka siap untuk menjadi saksi 7 terpidana lainnya? Insya Allah Saka siap dan Saka juga meyakini 7 terpidana itu tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Deddy Mulyadi. Deddy pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus. Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara. Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam menyebabkan 8 orang dipidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saksi kasus Vina Cirebon Dede Riswanto tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya, bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Egi. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menegaskan dirinya bukan menghilang, justru tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon karena sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan karena kesaksian dan barang bukti dalam sidang dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Meski diterpa tuduhan telah merekayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Kini, ia seolah digiring sebagai orang bersalah. Tentu itu jauh dari yang sebenarnya dan yang ia rasakan.
Hal itu pula yang membuat Ibtu Rudiana terus berjuang untuk mencari jalan yang terbaik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji. Diketahui ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016. Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana. Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fakta terbaru hubungan Vina dan Eki diungkap oleh dua teman dekatnya, yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widi bercerita di hari meninggalnya Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat minta dijemput di rumahnya. Setelahnya, Vina meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Namun setelah dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu katanya Vina dan Eki seperti berdebat hingga Vina memilih berboncengan dengan Eki. Menjelang maghrib, Vina dan Eki datang ke rumah Widi. Vina kemudian masuk ke rumah Widi untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Saat itu Vina juga meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Saat itu Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Widi bertanya ke Vina mengapa masih bertemu Eki padahal sudah putus. Namun Vina menjawab ingin menyelesaikan sesuatu dengan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, lalu harapannya bila di depan Saka ada Kavi, apa yang ingin Saka sampaikan ke Kavi? Ya kalau ketemu Kavi, Saka minta tolong. Ngomong tuh yang jujur, nggak harus ngapain bohong-bohong. Percuma orang bohong tuh lama-lama juga yang dampak itu badan sendiri, bukan ke orang lain. Yang ada tuh pikiran nggak tenang, tidur nggak tenang. Lebih baik jujur daripada menutupi kebohongan. Saka yakin tidak PK ini akan dikabulkan oleh majelis hakim? Insya Allah Saka yakin, 100% yakin. Oke. Bila nantinya majelis hakim mengabulkan PK Saka Tatal dan itu akan dijadikan hukum untuk 7 terpidana lainnya, apakah Saka siap untuk menjadi saksi 7 terpidana lainnya? Insya Allah Saka siap dan Saka juga meyakini 7 terpidana itu tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Dedi Mulyadi. Dedi pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus. Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara. Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam menyebabkan 8 orang dipidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saksi kasus Vina Cirebon Dede Riswanto tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya. Bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Dedi Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menegaskan dirinya bukan menghilang, justru tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon karena sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan karena kesaksian dan barang bukti dalam sidang dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Meski diterpa tuduhan telah merekayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Kini, ia seolah digiring sebagai orang bersalah. Tentu itu jauh dari yang sebenarnya dan yang ia rasakan. Hal itu pula yang membuat Ibtu Rudiana terus berjuang untuk mencari jalan yang terbaik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji. Diketahui ke-7 terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016. Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana.
Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fakta terbaru hubungan Vina dan Eki diungkap oleh dua teman dekatnya, yakni Widiasari dan Mega Lestari. Widi bercerita di hari meninggalnya Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat minta dijemput di rumahnya. Setelahnya, Vina meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Namun setelah dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu katanya Vina dan Eki seperti berdebat hingga Vina memilih berboncengan dengan Eki. Menjelang maghrib, Vina dan Eki datang ke rumah Widi. Vina kemudian masuk ke rumah Widi untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Saat itu Vina juga meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Saat itu Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Widi bertanya ke Vina mengapa masih bertemu Eki padahal sudah putus. Namun Vina menjawab ingin menyelesaikan sesuatu dengan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, lalu harapannya bila di depan Saka ada Kavi, apa yang ingin Saka sampaikan ke Kavi? Ya kalau ketemu Kavi, Saka minta tolong. Ngomong tuh yang jujur, nggak harus ngapain bohong-bohong. Percuma orang bohong tuh lama-lama juga yang dampak itu badan sendiri, bukan ke orang lain. Yang ada tuh pikiran nggak tenang, tidur nggak tenang. Lebih baik jujur daripada menutupi kebohongan. Saka yakin tidak PK ini akan dikabulkan oleh majelis hakim? Insya Allah Saka yakin, 100% yakin. Oke. Bila nantinya majelis hakim mengabulkan PK Saka Tatal dan itu akan dijadikan hukum untuk 7 terpidana lainnya, apakah Saka siap untuk menjadi saksi 7 terpidana lainnya? Insya Allah Saka siap dan Saka juga meyakini 7 terpidana itu tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Dedi Mulyadi. Dedi pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus. Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara. Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam menyebabkan 8 orang dipidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya. Bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Egi. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menegaskan dirinya bukan menghilang, justru tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon karena sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan karena kesaksian dan barang bukti dalam sidang dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Meski diterpa tuduhan telah merekayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Kini, ia seolah digiring sebagai orang bersalah. Tentu itu jauh dari yang sebenarnya dan yang ia rasakan. Hal itu pula yang membuat Ibtu Rudiana terus berjuang untuk mencari jalan yang terbaik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji. Diketahui ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016. Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana. Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fakta terbaru hubungan Vina dan Eki diungkap oleh 2 teman dekatnya, yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widi bercerita di hari meninggalnya Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat minta dijemput di rumahnya. Setelahnya, Vina meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Namun setelah dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu katanya Vina dan Eki seperti berdebat hingga Vina memilih berboncengan dengan Eki. Menjelang maghrib, Vina dan Eki datang ke rumah Widi. Vina kemudian masuk ke rumah Widi untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega,
Vina jarang sekali mandi. Saat itu Vina juga meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Saat itu Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Widi bertanya ke Vina mengapa masih bertemu Eki padahal sudah putus. Namun Vina menjawab ingin menyelesaikan sesuatu dengan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, lalu harapannya bila di depan Saka ada Kavi, apa yang ingin Saka sampaikan ke Kavi? Ya kalau ketemu Kavi, Saka minta tolong. Ngomong tuh yang jujur, nggak harus ngapain bohong-bohong. Percuma orang bohong tuh lama-lama juga yang dampak itu badan sendiri, bukan ke orang lain. Yang ada tuh pikiran nggak tenang, tidur nggak tenang. Lebih baik jujur daripada menutupi kebohongan. Saka yakin tidak PK ini akan dikabulkan oleh majelis hakim? Insya Allah Saka yakin, 100% yakin. Oke. Bila nantinya majelis hakim mengabulkan PK Saka Tatal dan itu akan dijadikan hukum untuk 7 terpidana lainnya, apakah Saka siap untuk menjadi saksi 7 terpidana lainnya? Insya Allah Saka siap dan Saka juga meyakini 7 terpidana itu tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Deddy Mulyadi. Deddy pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus. Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara. Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam menyebabkan 8 orang dipidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saksi kasus Vina Cirebon Dede Riswanto tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya. Bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui.
Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menegaskan dirinya bukan menghilang, justru tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon karena sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan karena kesaksian dan barang bukti dalam sidang dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Meski diterpa tuduhan telah merekayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Kini, ia seolah digiring sebagai orang bersalah. Tentu itu jauh dari yang sebenarnya dan yang ia rasakan. Hal itu pula yang membuat Ibtu Rudiana terus berjuang untuk mencari jalan yang terbaik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji. Diketahui ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016. Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana. Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fakta terbaru hubungan Vina dan Eki diungkap oleh 2 teman dekatnya, yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widi bercerita di hari meninggalnya Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat minta dijemput di rumahnya. Setelahnya, Vina meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Namun setelah dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu katanya Vina dan Eki seperti berdebat hingga Vina memilih berboncengan dengan Eki. Menjelang maghrib, Vina dan Eki datang ke rumah Widi. Vina kemudian masuk ke rumah Widi untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Saat itu Vina juga meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Saat itu Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Widi bertanya ke Vina mengapa masih bertemu Eki padahal sudah putus. Namun Vina menjawab ingin menyelesaikan sesuatu dengan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, lalu harapannya bila di depan Saka ada Kavi, apa yang ingin Saka sampaikan ke Kavi? Ya kalau ketemu Kavi, Saka minta tolong ngomong tuh yang jujur, nggak harus ngapain bohong-bohong. Percuma orang bohong tuh lama-lama juga yang dampak itu badan sendiri, bukan ke orang lain. Yang ada tuh pikiran nggak tenang, tidur nggak tenang. Lebih baik jujur daripada menutupi kebohongan. Saka yakin tidak PK ini akan dikabulkan oleh majelis hakim? Insya Allah Saka yakin, 100% yakin. Oke. Bila nantinya majelis hakim mengabulkan PK Saka Tatal dan itu akan dijadikan hukum untuk 7 terpidana lainnya, apakah Saka siap untuk menjadi saksi 7 terpidana lainnya? Insya Allah Saka siap dan Saka juga meyakini 7 terpidana itu tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Deddy Mulyadi. Deddy pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus. Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara. Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam menyebabkan 8 orang dipidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saksi kasus Vina Cirebon Dede Riswanto tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya. Bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Egi. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menegaskan dirinya bukan menghilang, justru tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon karena sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan karena kesaksian dan barang bukti dalam sidang dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah.
Meski diterpa tuduhan telah merekayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Kini, ia seolah digiring sebagai orang bersalah. Tentu itu jauh dari yang sebenarnya dan yang ia rasakan. Hal itu pula yang membuat Ibtu Rudiana terus berjuang untuk mencari jalan yang terbaik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji. Diketahui ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016. Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana. Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fakta terbaru hubungan Vina dan Eki diungkap oleh dua teman dekatnya, yakni Widiasari dan Mega Lestari. Widi bercerita di hari meninggalnya Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat minta dijemput di rumahnya. Setelahnya, Vina meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Namun setelah dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu katanya Vina dan Eki seperti berdebat hingga Vina memilih berboncengan dengan Eki. Menjelang maghrib, Vina dan Eki datang ke rumah Widi. Vina kemudian masuk ke rumah Widi untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Saat itu Vina juga meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Saat itu Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Widi bertanya ke Vina mengapa masih bertemu Eki padahal sudah putus. Namun Vina menjawab ingin menyelesaikan sesuatu dengan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, lalu harapannya bila di depan Saka ada Kavi, apa yang ingin Saka sampaikan ke Kavi? Ya kalau ketemu Kavi, Saka minta tolong. Ngomong tuh yang jujur, nggak harus ngapain bohong-bohong. Percuma orang bohong tuh lama-lama juga yang dampak itu badan sendiri, bukan ke orang lain. Yang ada tuh pikiran nggak tenang, tidur nggak tenang. Lebih baik jujur daripada menutupi kebohongan. Saka yakin tidak PK ini akan dikabulkan oleh majelis hakim? Insya Allah Saka yakin, 100% yakin. Oke. Bila nantinya majelis hakim mengabulkan PK Saka Tatal dan itu akan dijadikan hukum untuk 7 terpidana lainnya, apakah Saka siap untuk menjadi saksi 7 terpidana lainnya? Insya Allah Saka siap dan Saka juga meyakini 7 terpidana itu tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Deddy Mulyadi. Deddy pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus. Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara. Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam menyebabkan 8 orang dipidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saksi kasus Vina Cirebon Dede Riswanto tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya. Bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Egi. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menegaskan dirinya bukan menghilang, justru tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon karena sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan karena kesaksian dan barang bukti dalam sidang dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Meski diterpa tuduhan telah merekayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Kini, ia seolah digiring sebagai orang bersalah. Tentu itu jauh dari yang sebenarnya dan yang ia rasakan. Hal itu pula yang membuat Ibtu Rudiana terus berjuang untuk mencari jalan yang terbaik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji. Diketahui ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016.
Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana. Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fakta terbaru hubungan Vina dan Eki diungkap oleh dua teman dekatnya, yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widi bercerita di hari meninggalnya Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat minta dijemput di rumahnya. Setelahnya, Vina meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Namun setelah dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu katanya Vina dan Eki seperti berdebat hingga Vina memilih berboncengan dengan Eki. Menjelang maghrib, Vina dan Eki datang ke rumah Widi. Vina kemudian masuk ke rumah Widi untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Saat itu Vina juga meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Saat itu Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Widi bertanya ke Vina mengapa masih bertemu Eki padahal sudah putus. Namun Vina menjawab ingin menyelesaikan sesuatu dengan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, lalu harapannya bila di depan Saka ada Kavi, apa yang ingin Saka sampaikan ke Kavi? Ya kalau ketemu Kavi, Saka minta tolong. Ngomong tuh yang jujur, nggak harus ngapain bohong-bohong. Percuma orang bohong tuh lama-lama juga yang dampak itu badan sendiri, bukan ke orang lain. Yang ada tuh pikiran nggak tenang, tidur nggak tenang. Lebih baik jujur daripada menutupi kebohongan. Saka yakin tidak PK ini akan dikabulkan oleh majelis hakim? Insya Allah Saka yakin, 100% yakin. Oke. Bila nantinya majelis hakim mengabulkan PK Saka Tatal dan itu akan dijadikan hukum untuk 7 terpidana lainnya, apakah Saka siap untuk menjadi saksi 7 terpidana lainnya? Insya Allah Saka siap dan Saka juga meyakini 7 terpidana itu tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Dedi Mulyadi. Dedi pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus.
Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara. Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam menyebabkan 8 orang dipidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saksi kasus Vina Cirebon Dede Riswanto tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya, bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Oto Hasibuan dan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menegaskan dirinya bukan menghilang, justru tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon karena sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan karena kesaksian dan barang bukti dalam sidang dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Meski diterpa tuduhan telah merekayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Kini, ia seolah digiring sebagai orang bersalah. Tentu itu jauh dari yang sebenarnya dan yang ia rasakan. Hal itu pula yang membuat Ibtu Rudiana terus berjuang untuk mencari jalan yang terbaik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji. Diketahui ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016. Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana. Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fakta terbaru hubungan Vina dan Eki diungkap oleh 2 teman dekatnya, yakni Widiasari dan Mega Lestari.
Widi bercerita di hari meninggalnya Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat minta dijemput di rumahnya. Setelahnya, Vina meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Namun setelah dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu katanya Vina dan Eki seperti berdebat hingga Vina memilih berboncengan dengan Eki. Menjelang maghrib, Vina dan Eki datang ke rumah Widi. Vina kemudian masuk ke rumah Widi untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Saat itu Vina juga meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Saat itu Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Widi bertanya ke Vina mengapa masih bertemu Eki padahal sudah putus. Namun Vina menjawab ingin menyelesaikan sesuatu dengan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, lalu harapannya bila di depan Saka ada Kavi, apa yang ingin Saka sampaikan ke Kavi? Ya kalau ketemu Kavi, Saka minta tolong. Ngomong tuh yang jujur, nggak harus ngapain bohong-bohong. Percuma orang bohong tuh lama-lama juga yang dampak itu badan sendiri, bukan ke orang lain. Yang ada tuh pikiran nggak tenang, tidur nggak tenang. Lebih baik jujur daripada menutupi kebohongan. Saka yakin tidak PK ini akan dikabulkan oleh majelis hakim? Insya Allah Saka yakin, 100% yakin. Oke. Bila nantinya majelis hakim mengabulkan PK Saka Tatal dan itu akan dijadikan hukum untuk 7 terpidana lainnya, apakah Saka siap untuk menjadi saksi 7 terpidana lainnya? Insya Allah Saka siap dan Saka juga meyakini 7 terpidana itu tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Dedi Mulyadi. Dedi pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus. Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara. Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam menyebabkan 8 orang dipidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saksi kasus Vina Cirebon Dede Riswanto tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya. Bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam.
Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Egi. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menegaskan dirinya bukan menghilang, justru tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon karena sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan karena kesaksian dan barang bukti dalam sidang dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Meski diterpa tuduhan telah merekayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Kini, ia seolah digiring sebagai orang bersalah. Tentu itu jauh dari yang sebenarnya dan yang ia rasakan. Hal itu pula yang membuat Ibtu Rudiana terus berjuang untuk mencari jalan yang terbaik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji. Diketahui ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016. Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana. Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fakta terbaru hubungan Vina dan Eki diungkap oleh 2 teman dekatnya, yakni Widiasari dan Mega Lestari. Widi bercerita di hari meninggalnya Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat minta dijemput di rumahnya. Setelahnya, Vina meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Namun setelah dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu katanya Vina dan Eki seperti berdebat hingga Vina memilih berboncengan dengan Eki. Menjelang maghrib, Vina dan Eki datang ke rumah Widi. Vina kemudian masuk ke rumah Widi untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Saat itu Vina juga meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju,
Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Saat itu Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Widi bertanya ke Vina mengapa masih bertemu Eki padahal sudah putus. Namun Vina menjawab ingin menyelesaikan sesuatu dengan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, lalu harapannya bila di depan Saka ada Kavi, apa yang ingin Saka sampaikan ke Kavi? Ya kalau ketemu Kavi, Saka minta tolong. Ngomong tuh yang jujur, nggak harus ngapain bohong-bohong. Percuma orang bohong tuh lama-lama juga yang dampak itu badan sendiri, bukan ke orang lain. Yang ada tuh pikiran nggak tenang, tidur nggak tenang. Lebih baik jujur daripada menutupi kebohongan. Saka yakin tidak PK ini akan dikabulkan oleh majelis hakim? Insya Allah Saka yakin, 100% yakin. Oke. Bila nantinya majelis hakim mengabulkan PK Saka Tatal dan itu akan dijadikan hukum untuk 7 terpidana lainnya, apakah Saka siap untuk menjadi saksi 7 terpidana lainnya? Insya Allah Saka siap dan Saka juga meyakini 7 terpidana itu tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Deddy Mulyadi. Deddy pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus. Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara. Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam menyebabkan 8 orang dipidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saksi kasus Vina Cirebon Dede Riswanto tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya, bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede
sempat menolak ajakan tersebut. Pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Egi. Namun Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menegaskan dirinya bukan menghilang, justru tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon karena sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan karena kesaksian dan barang bukti dalam sidang dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Meski diterpa tuduhan telah merekayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Kini, ia seolah digiring sebagai orang bersalah. Tentu itu jauh dari yang sebenarnya dan yang ia rasakan. Hal itu pula yang membuat Ibtu Rudiana terus berjuang untuk mencari jalan yang terbaik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji. Diketahui ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016. Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana. Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fakta terbaru hubungan Vina dan Eki diungkap oleh 2 teman dekatnya, yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widi bercerita di hari meninggalnya Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat minta dijemput di rumahnya. Setelahnya, Vina meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Namun setelah dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu katanya Vina dan Eki seperti berdebat hingga Vina memilih berboncengan dengan Eki. Menjelang maghrib, Vina dan Eki datang ke rumah Widi. Vina kemudian masuk ke rumah Widi untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Saat itu Vina juga meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Saat itu Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Widi bertanya ke Vina mengapa masih bertemu Eki padahal sudah putus. Namun Vina menjawab ingin menyelesaikan sesuatu dengan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, lalu harapannya bila di depan Saka ada Kavi, apa yang ingin Saka sampaikan ke Kavi? Ya kalau ketemu Kavi, Saka minta tolong. Ngomong tuh yang jujur, nggak harus ngapain bohong-bohong. Percuma orang bohong tuh lama-lama juga yang dampak itu badan sendiri, bukan ke orang lain. Yang ada tuh pikiran nggak tenang, tidur nggak tenang. Lebih baik jujur daripada menutupi kebohongan. Saka yakin tidak PK ini akan dikabulkan oleh majelis hakim? Insya Allah Saka yakin, 100% yakin. Oke. Bila nantinya majelis hakim mengabulkan PK Saka Tatal dan itu akan dijadikan hukum untuk 7 terpidana lainnya, apakah Saka siap untuk menjadi saksi 7 terpidana lainnya? Insya Allah Saka siap dan Saka juga meyakini 7 terpidana itu tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Dedi Mulyadi. Dedi pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus. Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara. Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam menyebabkan 8 orang dipidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saksi kasus Vina Cirebon Dede Riswanto tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya. Bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Dedi Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Egi. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menegaskan dirinya bukan menghilang, justru tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon karena sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan karena kesaksian dan barang bukti dalam sidang dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah.
Meski diterpa tuduhan telah merekayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Kini, ia seolah digiring sebagai orang bersalah. Tentu itu jauh dari yang sebenarnya dan yang ia rasakan. Hal itu pula yang membuat Ibtu Rudiana terus berjuang untuk mencari jalan yang terbaik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji. Diketahui ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016. Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana. Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fakta terbaru hubungan Vina dan Eki diungkap oleh dua teman dekatnya, yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widi bercerita di hari meninggalnya Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat minta dijemput di rumahnya. Setelahnya, Vina meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Namun setelah dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu katanya Vina dan Eki seperti berdebat hingga Vina memilih berboncengan dengan Eki. Menjelang maghrib, Vina dan Eki datang ke rumah Widi. Vina kemudian masuk ke rumah Widi untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Saat itu Vina juga meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Saat itu Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Widi bertanya ke Vina mengapa masih bertemu Eki padahal sudah putus. Namun Vina menjawab ingin menyelesaikan sesuatu dengan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, lalu harapannya bila di depan Saka ada Kavi, apa yang ingin Saka sampaikan ke Kavi? Ya kalau ketemu Kavi, Saka minta tolong. Ngomong tuh yang jujur, nggak harus ngapain bohong-bohong. Percuma orang bohong tuh lama-lama juga yang dampak itu badan sendiri, bukan ke orang lain. Yang ada tuh pikiran nggak tenang, tidur nggak tenang. Lebih baik jujur daripada menutupi kebohongan. Saka yakin tidak PK ini akan dikabulkan oleh majelis hakim? Insya Allah Saka yakin, 100% yakin. Oke. Bila nantinya majelis hakim mengabulkan PK Saka Tatal dan itu akan dijadikan hukum untuk 7 terpidana lainnya, apakah Saka siap untuk menjadi saksi 7 terpidana lainnya? Insya Allah Saka siap dan Saka juga meyakini 7 terpidana itu tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Deddy Mulyadi. Deddy pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus. Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara. Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam menyebabkan 8 orang dipidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saksi kasus Vina Cirebon Dede Riswanto tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya, bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Egi. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menegaskan dirinya bukan menghilang, justru tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon karena sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan karena kesaksian dan barang bukti dalam sidang dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Meski diterpa tuduhan telah merekayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Kini, ia seolah digiring sebagai orang bersalah. Tentu itu jauh dari yang sebenarnya dan yang ia rasakan. Hal itu pula yang membuat Ibtu Rudiana terus berjuang untuk mencari jalan yang terbaik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji. Diketahui ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016.
Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana. Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fakta terbaru hubungan Vina dan Eki diungkap oleh dua teman dekatnya, yakni Widiasari dan Mega Lestari. Widi bercerita di hari meninggalnya Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat minta dijemput di rumahnya. Setelahnya, Vina meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Namun setelah dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu katanya Vina dan Eki seperti berdebat hingga Vina memilih berboncengan dengan Eki. Menjelang maghrib, Vina dan Eki datang ke rumah Widi. Vina kemudian masuk ke rumah Widi untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Saat itu Vina juga meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Saat itu Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Widi bertanya ke Vina mengapa masih bertemu Eki padahal sudah putus. Namun Vina menjawab ingin menyelesaikan sesuatu dengan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, lalu harapannya bila di depan Saka ada Kavi, apa yang ingin Saka sampaikan ke Kavi? Ya kalau ketemu Kavi, Saka minta tolong. Ngomong tuh yang jujur, nggak harus ngapain bohong-bohong. Percuma orang bohong tuh lama-lama juga yang dampak itu badan sendiri, bukan ke orang lain. Yang ada tuh pikiran nggak tenang, tidur nggak tenang. Lebih baik jujur daripada menutupi kebohongan. Saka yakin tidak PK ini akan dikabulkan oleh majelis hakim? Insya Allah Saka yakin, 100% yakin. Oke. Bila nantinya majelis hakim mengabulkan PK Saka Tatal dan itu akan dijadikan hukum untuk 7 terpidana lainnya, apakah Saka siap untuk menjadi saksi 7 terpidana lainnya? Insya Allah Saka siap dan Saka juga meyakini 7 terpidana itu tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Dedi Mulyadi. Dedi pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus. Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara.
Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam menyebabkan 8 orang dipidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saksi kasus Vina Cirebon Dede Riswanto tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya, bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Egi. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menegaskan dirinya bukan menghilang, justru tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon karena sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan karena kesaksian dan barang bukti dalam sidang dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Meski diterpa tuduhan telah merekayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Kini, ia seolah digiring sebagai orang bersalah. Tentu itu jauh dari yang sebenarnya dan yang ia rasakan. Hal itu pula yang membuat Ibtu Rudiana terus berjuang untuk mencari jalan yang terbaik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji. Diketahui ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016. Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana. Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fakta terbaru hubungan Vina dan Eki diungkap oleh 2 teman dekatnya, yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widi bercerita di hari meninggalnya Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat minta dijemput di rumahnya. Setelahnya,
Vina meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Namun setelah dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu katanya Vina dan Eki seperti berdebat hingga Vina memilih berboncengan dengan Eki. Menjelang maghrib, Vina dan Eki datang ke rumah Widi. Vina kemudian masuk ke rumah Widi untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Saat itu Vina juga meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Saat itu Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Widi bertanya ke Vina mengapa masih bertemu Eki padahal sudah putus. Namun Vina menjawab ingin menyelesaikan sesuatu dengan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, lalu harapannya bila di depan Saka ada Kavi, apa yang ingin Saka sampaikan ke Kavi? Ya kalau ketemu Kavi, Saka minta tolong. Ngomong tuh yang jujur, nggak harus ngapain bohong-bohong. Percuma orang bohong tuh lama-lama juga yang dampak itu badan sendiri, bukan ke orang lain. Yang ada tuh pikiran nggak tenang, tidur nggak tenang. Lebih baik jujur daripada menutupi kebohongan. Saka yakin tidak PK ini akan dikabulkan oleh majelis hakim? Insya Allah Saka yakin, 100% yakin. Oke. Bila nantinya majelis hakim mengabulkan PK Saka Tatal dan itu akan dijadikan hukum untuk 7 terpidana lainnya, apakah Saka siap untuk menjadi saksi 7 terpidana lainnya? Insya Allah Saka siap dan Saka juga meyakini 7 terpidana itu tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Deddy Mulyadi. Deddy pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus. Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara. Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam menyebabkan 8 orang dipidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saksi kasus Vina Cirebon Dede Riswanto tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya, bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak
rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menegaskan dirinya bukan menghilang, justru tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon karena sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan karena kesaksian dan barang bukti dalam sidang dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Meski diterpa tuduhan telah merekayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Kini, ia seolah digiring sebagai orang bersalah. Tentu itu jauh dari yang sebenarnya dan yang ia rasakan. Hal itu pula yang membuat Ibtu Rudiana terus berjuang untuk mencari jalan yang terbaik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji. Diketahui ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016. Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana. Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fakta terbaru hubungan Vina dan Eki diungkap oleh 2 teman dekatnya, yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widi bercerita di hari meninggalnya Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat minta dijemput di rumahnya. Setelahnya, Vina meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Namun setelah dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu katanya Vina dan Eki seperti berdebat hingga Vina memilih berboncengan dengan Eki. Menjelang maghrib, Vina dan Eki datang ke rumah Widi. Vina kemudian masuk ke rumah Widi untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Saat itu Vina juga meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Saat itu Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Widi bertanya ke Vina mengapa masih bertemu Eki padahal sudah putus. Namun Vina menjawab ingin menyelesaikan sesuatu dengan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, lalu harapannya bila di depan Saka ada Kavi, apa yang ingin Saka sampaikan ke Kavi? Ya kalau ketemu Kavi, Saka minta tolong. Ngomong tuh yang jujur, nggak harus ngapain bohong-bohong. Percuma orang bohong tuh lama-lama juga yang dampak itu badan sendiri, bukan ke orang lain. Yang ada tuh pikiran nggak tenang, tidur nggak tenang. Lebih baik jujur daripada menutupi kebohongan. Saka yakin tidak PK ini akan dikabulkan oleh majelis hakim? Insya Allah Saka yakin, 100% yakin. Oke. Bila nantinya majelis hakim mengabulkan PK Saka Tatal dan itu akan dijadikan hukum untuk 7 terpidana lainnya, apakah Saka siap untuk menjadi saksi 7 terpidana lainnya? Insya Allah Saka siap dan Saka juga meyakini 7 terpidana itu tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dede bertemu dengan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Dede meminta maaf atas kesaksian palsu yang ia sampaikan. Pertemuan Dede dan keluarga para tahanan tersebut ditengahi oleh anggota DPR Deddy Mulyadi. Deddy pun turut mengunggah video pertemuan Dede dengan para keluarga terpidana kasus Vina di Instagram pribadinya pada Jumat 26 Juli 2024. Dede langsung memeluk satu persatu keluarga tahanan. Tangis pun pecah saat Dede mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Dalam kesempatan itu, Dede berjanji akan pasang badan untuk membantu para terpidana. Bahkan ia berjanji akan melawan siapapun yang menghalangi pembuktian kasus. Sebelumnya, Dede mengaku siap menanggung resiko besar termasuk menggantikan 7 terpidana di penjara. Tindakan ini diambil setelah Dede mengakui kesalahannya karena telah membuat kesaksian palsu. Imbas kesaksian palsu yang diberikan Dede pada 2016 silam menyebabkan 8 orang dipidana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saksi kasus Vina Cirebon Dede Riswanto tidak gentar meski disomasi tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dede kembali menegaskan bahwa pengakuannya soal skenario Rudiana benar adanya. Bahkan ia pun berani bersumpah pernah diperintah Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam. Demikian disampaikan Dede dalam tayangan YouTube Deddy Mulyadi pada Kamis 25 Juli 2024. Dede awalnya menyinggung perkataan dirinya saat konferensi pers di hadapan publik bersama pengacara Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Ia mengaku tidak takut lantaran yakni pengakuannya itu adalah kebenaran. Bahkan ia berani bersumpah jika dirinya berkata jujur. Dede pun berencana akan mengajak rekannya Aep untuk melakukan sumpah bersama. Namun sayangnya hingga saat ini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku tidak berani melawan skenario Rudiana lantaran takut dia merupakan seorang anggota polisi. Kuasa hukum Dede, Asido Huta Barat, mengatakan kala itu Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan rekannya Aep. Seketika tiba di Polres, Aep baru memberitahu Dede bahwa mereka akan menjadi saksi kasus Vina. Dede sempat menolak ajakan tersebut, pasalnya dia tidak tahu terkait kronologi pembunuhan Vina dan Egi. Namun, Dede terus diarahkan untuk memberikan kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menegaskan dirinya bukan menghilang, justru tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon karena sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan karena kesaksian dan barang bukti dalam sidang dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah.
Meski diterpa tuduhan telah merekayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Kini, ia seolah digiring sebagai orang bersalah. Tentu itu jauh dari yang sebenarnya dan yang ia rasakan. Hal itu pula yang membuat Ibtu Rudiana terus berjuang untuk mencari jalan yang terbaik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji. Diketahui ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016. Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana. Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fakta terbaru hubungan Vina dan Eki diungkap oleh dua teman dekatnya, yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widi bercerita di hari meninggalnya Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat minta dijemput di rumahnya. Setelahnya, Vina meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Namun setelah dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu katanya Vina dan Eki seperti berdebat hingga Vina memilih berboncengan dengan Eki. Menjelang maghrib, Vina dan Eki datang ke rumah Widi. Vina kemudian masuk ke rumah Widi untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Saat itu Vina juga meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Saat itu Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Widi bertanya ke Vina mengapa masih bertemu Eki padahal sudah putus. Namun Vina menjawab ingin menyelesaikan sesuatu dengan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, lalu harapannya bila di depan Saka ada Kavi, apa yang ingin Saka sampaikan ke Kavi? Ya kalau ketemu Kavi, Saka minta tolong. Ngomong tuh yang jujur, nggak harus ngapain bohong-bohong. Percuma orang bohong tuh lama-lama juga yang dampak itu badan sendiri, bukan ke orang lain. Yang ada tuh pikiran nggak tenang, tidur nggak tenang. Lebih baik jujur daripada menutupi kebohongan. Saka yakin tidak PK ini akan dikabulkan oleh majelis hakim? Insya Allah Saka yakin, 100% yakin. Oke. Bila nantinya majelis hakim mengabulkan PK Saka Tatal dan itu akan dijadikan hukum untuk 7 terpidana lainnya, apakah Saka siap